silaturahmi sebagai penarik rezeki itu jangan diartikan sebagai bentuk dekat atau bentuk sering kumpul, bukan seperti itu. Tapi yang namanya silaturahmi itu adalah menjaga hati kita agar tidak terpancing kekeruhan-kekeruhan dengan saudara-saudara kita. Nah, supaya kita tidak terpancing masalah, tidak terpancing kekeruhan-kekeruhan, jalannya apa? Zurhiban. Kita justru harus mengambil jarak. Ini ya, harus mengambil. Jadi mengambil jarak itu ada baiknya dan itu adalah bagian daripada silaturahim. Jarang bertemu itu juga bagian daripada silaturahim. Yang penting hubungan kita itu kemudian tambah dekat dalam hati, rasa cinta kita itu semakin dekat dengan saudara-saudara kita. Dengan cara ya ini tadi, mengambil jarak. Semakin jauh justru malah semakin baik. Jadi bukan kumpul-kumpul itu, bukan yang namanya silaturahim itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam jumpa. Kita kembali di channel ini lagi. Kali ini saya mau bicara tentang jaga silaturahim dengan menjaga jarak. Ya, kita kan diajarkan bahwa yang namanya penarik rezeki salah satunya itu adalah dengan cara silaturahim. Nabi itu sampai menyampaikan, "Bulu arhamakum walau bisalam." Kalian bulu, basahilah. Kalian basahilah rahim-rahim kalian. Walau bisalam, walaupun dengan menitip salam. Jadi ya, titip salam ya buat beliau. Ya alhamdulillah. Itu adalah bagian daripada jalan kita itu menjalin silaturahim. Ini. Dan bukan cuma 1-2 hadis, memang itu sudah menjadi pasaran. Ya karena betul-betul memang diajarkan betul-betul supaya kita itu menjalin yang namanya silaturahim. Itu. Di antara hadisnya ini jelas, man sarrahu ayyumiddalahu fi umrih, barang siapa yang menginginkan umurnya itu dipanjangkan, usianya dipanjangkan, wa yuwassi'a alaihi fi rizki, kemudian rezekinya dijembarkan. Itu. Wa yudfa'u anhu maitatusu, kemudian dihindarkan dari mati dalam keadaan su'ul khotimah. Falyataqillah, maka kamu suruh bertakwa, wal yasil rahimah, dan kita itu disuruh untuk menjalin silaturahim. Jadi jelas, memanjangkan umur, kemudian meluaskan rezeki, menghindarkan diri kita dari mati su'ul khotimah, kayak gitu. Ini banyak sekali hadis-hadis bahkan ayat-ayat Al-Quran yang menyampaikan persoalan ini. Karena memang yang namanya rahim, ya, rahim itu merupakan lafal, merupakan satu alam di mana alam tersebut itu diambilkan dari namanya Allah langsung. Salah satu nama Allah itu adalah sifat Ar-Rahim, ya kan? Ya. Kemudian dari nama Ar-Rahim ini diambilkan oleh Allah untuk memberikan nama ke dalam sebuah alam yang disebut dengan nama alam kandungan ibu. Alam kandungan ibu itu berarti disebut dengan nama alam Rahim, ya. Nah, maka kemudian sifat asihnya Allah atau sifat rahimnya Allah ini betul-betul hanya wujud di dalam alam rahim ibu ini. Coba, yang namanya harimau itu buas-buasnya makhluk Allah, mungkin loh, buas-buasnya hewan. Walaupun yang masih lebih buas manusia. Tapi yang terkenal paling buas ya harimau. Tapi kalau dengan rahimnya sendiri, harimau itu punya welas yang sangat tinggi. Artinya apa? Harimau itu sangat welas dengan anaknya sendiri. Mau menyusui, mau mencarikan makan, mau melindungi. Padahal dia itu adalah hewan yang paling buas. Karena apa? Anak seekor harimau itu lahir dari alam rahim, yaitu dari sifat rohimnya Allah sendiri. Itu persoalannya. Makanya menjadi orang tua, ini orang tua kandung ya,
Itu beda sekali. Yang namanya anak di rumah orang tuanya, itu kebebasannya sama seperti hidup di dalam dirinya sendiri. Sekarang seperti ini. Ada orang tinggal di rumah orang lain. Dia bukan anak kandung, bukan rahim ya, tidak ada hubungan rahim. Kemudian anak tersebut itu di sana sebagai ART, asisten rumah tangga. Tinggal di rumah orang lain sebagai asisten rumah tangga. Coba kalau pagi-pagi dia belum mencuci piring, belum menyapu rumah, langsung ambil sarapan, kira-kira berani nggak? Nggak berani. Di rumah majikannya, ART nggak berani mengambil makanan kalau dia itu belum terlihat kerja. Atau kalian sebagai santri di rumah saya kayak gitu ya, belum kerja belum apa, langsung apa? Ambil makanan langsung makan. Berani? Iya, karena hubungan santri dengan kiai, dengan guru itu bukan hubungan rahim. Tapi kalau anak saya di rumah saya, nyuci piring nggak mau, kerjaannya tidur. Ya dengan seenaknya dia langsung bangun tidur, kesiangan, langsung ambil makanan. Nanti pergi pakai fasilitas yang paling bagus, pakai motor yang paling bagus di rumah. Itu loh. Kenapa kok bisa seenak itu hidupnya? Karena si anak ini hidup di dalam alam rahim. Karena alam rahim itu artinya apa? Adalah orang tua kita sendiri. Ini yang namanya ikatan hubungan cinta kasih dari rahim itu seperti itu. Karena rahim itu sendiri itu diambilkan dari sifat-sifatnya Allah langsung, yaitu sifat Ar-Rahim. Hubungannya di sana. Nah, maka menjalin silaturahim ini penarik rezeki. Nah, sudah jelas ya, penarik rezeki. Cuma persoalannya seperti ini yang ingin saya sampaikan. Orang kalau sudah dewasa, ini kan ada hubungan rahim yang kuat antara kakak dengan adik, kayak gitu loh. Keponakan dengan paman dan lain sebagainya. Ini hubungannya adalah hubungan rahim. Tapi biasanya kalau mereka itu berdekatan, kumpul di satu wilayah, malah mereka itu biasanya mudah bertengkar. Orang Jawa bilang, dulur kuwi nek perek mambu tai, nek adoh mambu wangi. Artinya saudara itu, family itu, kalau dekat bau kotoran tinja, mambu tai. Tapi kalau jauh kemudian mambu wangi, berbau wangi. Ini. Karena memang faktanya banyak satu keluarga yang hidupnya itu berkumpul saling berdekatan, malah akhirnya nggak karu-karuan. Bermusuhan malah jadinya itu loh. Itu bermusuhan. Adiknya beli mobil. Yang paling dengki pertama itu siapa? Ya kakaknya. Itu. Atau sebaliknya, kakaknya kayak gitu ya, terlihat mendapatkan nikmat. Yang mendengki pertama itu adiknya malah. Makanya ketika orang berdekatan, dia malah kerap bermusuhan. Itu loh. Terlalu kerap bermusuhan, kemudian kerap bergesekan. Kalau nggak percaya silahkan. Anda yang mungkin hidup berdekatan dengan saudara kandung di satu wilayah, saya percaya mengalami hal-hal seperti itu. Itu loh, mengalami hal-hal seperti itu. Makanya saya juga kadang-kadang aneh kok. Saya aneh itu, merasakan keanehan, luar biasa. Kalau saya jualan, ini ya, kalau kita itu jualan, yang beli itu orang lain. Yang beli adalah orang jauh. Umpama saya buka training, yang beli itu justru orang yang tidak pernah saya kenal. Kayak gitu. Atau mungkin kalian lah jualan di Shopee. Yang beli itu adalah orang yang tidak pernah kita kenal sama sekali. Jadi saat kita jualan, kayak gitu, yang pertama membeli adalah orang lain, orang yang sangat jauh. Tapi nanti saat kita itu mendapatkan nikmat, orang yang pertama kali memusuhi kita, itu adalah orang terdekat kita. Yang pertama kali mendengki kepada kita, itu adalah orang terdekat kita. Saya nggak pernah dimusuhi sama follower saya yang mungkin saya nggak pernah bertemu muka. Kayak gitu. Saya nggak pernah kemudian dimusuhi oleh netizen yang sampai segitunya, enggak.
Gitu loh. Tapi ternyata yang memusuhi saya adalah apa? Orang yang masih terikat hubungan ya, rahim dengan diri saya. Ya ini karena apa sih? Karena orang itu ketika dekat, ya, orang itu ketika dekat justru malah kemudian mudah bergesekan. Sedulur nek perekui mambu tai. Ya, saudara kalau dekat itu kemudian bau kotoran tinja. Ini. Memang yang terjadi seperti itu. Makanya orang itu susah akur, saudara itu susah akur ketika mereka itu saling berdekatan. Ya tidak semuanya, yang akur ya ada, tapi saya amati kebanyakan malah terjadi yang namanya bentrok. Sampai ini, jualan saja bukan saudaranya yang beli. Orang yang nggak dikenal. Kayak gitu loh. Lah nanti, kalau terlihat, cek, meningkat rezekinya. Lah yang memusuhi pertama itu adalah Saudaranya sendiri. Iya, saudaranya sendiri, orang dekat kita malah itu loh, orang dekat kita. Repot kan? Repot. Dan padahal apa? Kalau kita mendapatkan nikmat, yang pertama kali kita pikirkan untuk kita bagi nikmatnya itu adalah saudara kita loh, yang dekat-dekat itu. Ini dulu. Yang dihitung ya saudara dekat dulu, akorib, ya, saudara kerabat dekat dulu. Ya gitu, yang kita kasih nikmat kita, yang kita bagikan kenikmatan kita. Tapi ya itu nanti, kalau ada masalah yang pertama kali memunculkan masalah adalah saudara dekat kita. Kayak gitu. Nah, kadangkala manusia itu kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak kenal ya kita nggak akan pernah sayang. Tapi sebaliknya juga loh, kita tak akan pernah benci kalau kita tak kenal. Tak kenal maka tak benci. Loh, kita mau membenci seseorang yang kita tidak kenal. Mungkin apa enggak? Nggak mungkin. Enggak. Kenapa kita membenci Israel? Karena kita kenal dengan Israel kan? Iya. Dalam Al-Quran ada, dalam hadis-hadis ada. Kita membenci dia karena apa? Kita kenal. Kalau nggak kenal, ya bagaimana mau benci? Makanya kalau ada istilah tak kenal maka tak sayang, ada kebalikannya. Ada sinonimnya. Itu tak kenal maka tak benci. Maka sebab musabab kita itu saling membenci, sebab musabab kita saling mendengki, di antaranya karena apa? Karena kita itu kenal. Itu loh. Maka orang terlalu kerap jumpa, terlalu kerap berkumpul, terlalu kerap berinteraksi, yang terjadi itu adalah kebosanan. Kayak gitu loh. Tiap hari dongol, tiap hari nongol, tiap hari nongol. Ya akhirnya biasa saja. Tidak ada kesan bahwa orang itu adalah orang yang kita rindukan. Kayak gitu. Itu saja. Itu saja. Karena apa? Terlalu kerap berinteraksi, malah akhirnya membosankan. Biasanya seperti itu. Lah, kalau kemudian terlalu membosankan, namanya jaga silaturahmi apa bukan? Bukan. Jadi pemutus silaturahim bisa karena terlalu dekat. Kayak gitu loh. Ya. Terlalu dekat. Biasa tiap hari kumpul-kumpul bareng. Tiap hari kumpul-kumpul lagi. Besoknya kumpul-kumpul lagi. Ketemu lagi. Kerap berinteraksi. Ya malah jadinya apa? Membosankan. Ketika membosankan, justru disitulah kemudian kedekatan menjadikan kita itu putus silaturahim. Maka jangan salah kalau menafsirkan silaturahim itu ditafsirkan sebagai kumpul-kumpul bareng. Itu ya, kumpul-kumpul bareng ketemu. Bukan itu silaturahim. Ya, silaturahim itu menjaga hubungan kita dengan famili-famili kita agar apa? Terjaga baik hubungannya. Itu yang namanya silaturahim. Nah, menjaga hubungan baik ini, menjaga hubungan baik itu ada kalanya justru kita harus mengambil jarak, kadang-kala seperti itu. Karena apa? Kalau kita terlalu sering ketemu, ya jadinya apa? Membosankan. Kayak gitu loh. Terus di samping membosankan, kita dianggap ya biasa-biasa saja. Kayak gitu. Nah, maka ada perkataan dari seorang sahabat, namanya itu sahabat Mu'adz bin Sirmi. Itu menyampaikan kayak gini. Zur ghibban tashdad hubban. Kalian ziarahlah jarang-jarang. Zur ghibban.
bertemulah jarang-jarang. Tasdad hubban, maka cintamu itu akan semakin bertambah. Ini kita disuruh jarang ketemu, sehingga rasa cinta kita itu semakin tambah, semakin mendalam. Makanya amati keluarga yang jauh-jauhan, kakaknya di Jakarta, adiknya di Surabaya, kemudian orang tuanya ada di Sumatera, kayak gitu, keponakannya di Kalimantan, anaknya kemudian di Madura, misalkan kayak gitu. Wah, mereka itu silaturahimnya, rasa cintanya justru terjaga kuat loh. Sekali bertemu, Masya Allah seperti masuk surga. Karena apa? Banget kangennya, nggak pernah ketemu. Coba yang setiap hari dikasih kenikmatan bisa bertemu dengan saudara. Ada saudara beli mobil saja kemudian muncul dengkinya. Makanya benar Mu'adz bin Jabal ini. Mu'adz bin Sirmi. Zur ghibban, tasdad hubban. Kalian berkunjunglah jarang-jarang. Maka rasa cinta kalian dengan saudara kalian itu nanti akan bertambah. Ini. Maka, jadi tadi, kalau saudara saling berjauhan, mereka kecintaannya itu mendalam. Karena apa? Tidak muncul kedengkian. Yang muncul adalah rasa kangen. Kayak gitu. Coba yang kumpul dalam satu RT, itu adalah satu keluarga. Aduh, sudah. Ya. Aduh, benturannya sama saudaranya sendiri. Kayak gitu. Maka silaturahmi sebagai pentarik rezeki itu jangan diartikan sebagai bentuk dekat atau bentuk sering kumpul, bukan seperti itu. Tapi yang namanya silaturahmi itu adalah menjaga hati kita agar tidak terpancing kekeruhan-kekeruhan dengan saudara-saudara kita. Nah, supaya kita tidak terpancing masalah, tidak terpancing kekeruhan-kekeruhan, jalannya apa? Zurhiban. Kita justru harus mengambil jarak. Ini ya, harus mengambil. Jadi mengambil jarak itu ada baiknya dan itu adalah bagian daripada silaturahim. Jarang bertemu itu juga bagian daripada silaturahim. Yang penting hubungan kita itu kemudian tambah dekat dalam hati, rasa cinta kita itu semakin dekat dengan saudara-saudara kita. Dengan cara ya ini tadi, mengambil jarak. Semakin jauh justru malah semakin baik. Jadi bukan kumpul-kumpul itu, bukan yang namanya silaturahim itu. Apalagi ya kemudian hati lagi sakit, bertemu dengan saudara kita, kayak gitu kan, bertemu dengan saudara kita. Ini kadang ya semakin tergores luka kita loh. Kita lagi dengki-dengkian sama saudara kita, kemudian kita ketemu, kan sepertinya tersayat-sayat banget ini batin kita. Hati kita itu sepertinya tersayat-sayat sekali. Kayak gitu. Nah, supaya kita itu tidak sakit hati banget, itu kemudian apa? Kadang-kala kita butuh tidak terkoneksi. Kita butuh disconnected. Ya. Kita hentikan dulu koneksi kita. Maka jangan dikira orang yang memblokir WhatsApp, memblokir apa, itu adalah orang-orang yang dikira sedang menjauhi dengan kita. Tidak. Justru kadang mereka itu, orang-orang yang memblokir kita, mereka orang yang sebetulnya sedang mencoba untuk menjalin silaturahim lebih dekat. Supaya apa? Dendamnya di hati itu redam. Karena orang sedang benci ketemu, menyala sekalian kebenciannya loh. Iya. Kayak gitu. Tiap hari ketemu itu, padahal di sini sedang menyala dendam. Maka kadang-kala kita itu harus disconnecting dulu. Ya, kita putuskan koneksinya dulu. Ya sudahlah, jauhi dulu dia itu. Nyebelin kok orangnya. Nah, kita menjauhi dulu supaya kita tidak sebal dengan orang tersebut. Kita tidak terus-terusan bermasalah dengan orang tersebut. Ini sebetulnya adalah bagian kita menjaga hati, menjaga kecintaan. Maka silaturahim itu kadang-kala juga dengan menggunakan cara yang namanya disconnected. Kayak gitu loh. Nah ini rezeki itu bisa kita tarik dengan menggunakan silaturahim. Kadang-kala lucu loh, keluarga mana yang sekarang itu tidak mengumpulkan saudara-saudaranya di grup WA? Mungkin semua keluarga itu punya grup WhatsApp. Tapi ya itu nanti, kalau sudah digabungkan dalam grup WhatsApp, kayak gitu ya,
Ada saudara yang satu ngupload foto. Wah, saya lagi di Jakarta. Saudara yang lain, pamer, ya gitu kan. Pamer. Muncul kedengkian. Biasanya di grup WhatsApp, yang menonjol itu adalah orang-orang itu saja. Itu lagi. Mestinya orang yang pengaruhnya paling gede di keluarga tersebut. Yang muncul itu saja. Yang kemudian mereka itu non-aktif, tidak aktif, itu banyak. Yang muncul ya itu saja. Lah, yang apa namanya? Yang non-aktif kayak gitu kan, komentari, lah paling-paling ya dia yang paling kaya itu yang nanti paling terus-terusan mau pamer-pamer di grup WhatsApp. Lah coba, saudara yang tadinya jauh saling kangen, gara-gara dikumpulkan di grup WhatsApp akhirnya malah saling menggunjing, saling mendengki, saling menjelekkan. Cuma gara-gara lagi lagi mendapatkan nikmat kemudian pamer, ada yang Nah, ini kan merupakan bentuk bahwa ternyata silaturahim nggak harus kumpul-kumpul di grup WhatsApp. Silaturahim tidak harus kemudian kita itu kumpul-kumpul sering ketemu, bukan. Kayak gitu loh. Maka kadangkala kita mengambil jarak, kita menjaga jarak dengan saudara-saudara kita, itu ternyata bagian dari silaturahim. Karena zurriban tasdad hubban. Rasa cinta itu akan muncul justru apabila kita itu jarang terkoneksi. Begitu.